Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM. SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana. SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah. Gitu, dari SD-nya. Juga kepala SMP-nya, SMA-nya. Bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat. Teman sekelasnya. Biasanya kita teman dekat, lu gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat, satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna, irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saudara-saudara, sebagaimana biasa postulat berpikir saya diawali dengan Al-Quran, insyaallah. Tolong Adinda Rahmat surat 59 Al-Hasyr ayatnya 18. Ini nih. Biar ini. Ini nih, supaya jangan ketinggalan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha watanzur nafsun ma qaddamat li ghadibi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi dalam perspektif ilmu tauhid ada 3 bagian penting di situ. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perhatikan apa yang telah, bukan akan. Apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Dalam hal ini perspektif akhirat. Yang ketiganya, ingat Allah maha teliti, maha cermat, mengetahui segala sesuatu. 3 postulat berpikir ini kalau dijadikan paradigmanya dalam berpikir, sangatlah baik untuk kita mengevaluasi diri masing-masing. Karena ini perintahnya masing-masing. DHR apa yang sudah kau kerjakan? Muslim apa yang sudah kau kerjakan? Ibu Kurnia apa yang sudah kau kerjakan? Rijal Fadilah, Ibu Wati, Ibu Yulia Dokter, Ibu Mary, Rahmat, Rustam, everybody semua yang ada di sini. Apa yang kalian telah kerjakan? Nah, mengacu kepada cerita semua tadi itu, ternyata yang dikerjakan mereka kezoliman gitu loh. Itu logika terbalik yang saya ingin bangun. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu. Yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Belum pemilu saja udah 800-an orang mati coba tahun 2019. Ketika sudah selesai demo ke Bawaslu, ada anak SMP juga sampai 9 orang mati diantaranya. Kita semua di penjara. Belum lagi KM 50. Dahsyat sekali kejahatannya. Belum lagi Kang Juruan.
Itu motifnya itu kita tahu persis lah kenapa terjadi begitu. Ya. Oleh karena itu tidak bermaksud menggugat siapapun, tapi ini refleksi tauhid. Kalian kan beriman. Para pejabat, kau kan beriman. Allah bertanya, apa yang telah kamu kerjakan? Persiapan mentalitas dan kerjamu yang konkret untuk hari akhir kamu. Karena Allah maha teliti. Allah akan perlihatkan nanti hasil kerja kamu. Contoh nanti surat 9 ayat 105. Allah akan viralkan apa yang kamu kerjakan. Allah lihat lagi banyak ayat-ayat yang berkait dengan pertanggungjawaban akhirat. Maka oleh karena itu, posisi TPUA sekedar mengingatkan. Kita bukan jagoan, kita bukan macam-macam, kita punya ilmu hukum yang mampu memprediksi dan sudah dibuktikan, bukan sekedar prediksi, di pengadilan 3 kali kita. 1, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 ke Solo pidananya, 3 ke Jakarta Pusat lagi. Semuanya kita dikalahkan dalam arti tanda kutip karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau pakai pendekatan ilmu, nggak ada sekukung ujung kuku ilmu yang kita sampaikan. Termasuk tuh si Otto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Kok waktu di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi? Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Dengar semua bilang. Mau laporin dia. Lu mana sekarang tuh? Ijazahnya Jokowi itu yang asli itu mana? Itu kan malu kok jadi wakil menteri sekarang. Menteri HAM lagi kau. Kok injak-injak HAM kita lagi. Hanya karena kau pengen duit, pengen jabatan. Wah, ini penistaan luar biasa pada dirimu sendiri. Nanti Allah akan lihatkan apa yang kamu kerjakan itu. Nah, kalau tanya kita, memang belum banyak yang kita kerjakan. Karena kita tidak punya otoritas. Kita hanya punya keilmuan, menggugat. Kalau kita punya ilmu dan punya kekuasaan, hari ini pun saya udah penjarain Jokowi itu. Asumsi saya jaksa agung, udah masuk penjara. Tapi kan persoalannya nggak dipegang di kita. Allah nggak kasih kita, belum. Perjuangkan. Makanya kita tadi kata bukurnya keep moving, keep fighting, insya Allah. Terus berjuang, terus bergerak. Karena dia akan menjadi satu kekuatan yang membentuk. Oleh karena itu kita dalam rangka sekarang adalah menjalankan perintah Allah dalam surat ke-61 ayat 4. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Surabaya jauh sekali dalam pengertian ongkos cukup lumayan. Muslim baru dari sana. Bandung juga lumayan, travelnya bolak-balik berapa? Rijal, ini juga semuanya pada ongkos ke sini, bayar sendiri. Kalian kalau DPR kalau rapat aja dibayarin. Celana dalam kalian dibayarin semuanya. Pipis dibayarin. Apa? Pipis dibayarin. Apa? Nyumbang pipis dibayarin. Nyumbang pipis saya dibayarin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kita hanya bisa nanti sudah bercerita kepada Allah dalam arti dipertanyakan di akhirat. Jangankan di akhirat, dunia kita sudah bercerita ini. Kita sudah melakukan ini. Nah, menurut ilmu hukum, ini penting poinnya. Ada 2 yang tidak terbantahkan. Dalam konteks ijazah Jokowi, ada 2. Tolong Bu Kurnia, mungkin persepsi kita berbeda, tapi kita samakan sekarang. Yang pertama, ya, proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, 1 keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita. Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5, yang ahli. Yang saksi fakta ada 22.
Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM. SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana. SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah. Gitu, dari SD-nya. Juga kepala SMP-nya, SMA-nya. Bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat. Teman sekelasnya. Biasanya kita teman dekat, lu gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat, satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali dari ini. Itu saya buktikan langsung, bukan katanya. Di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan. Kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan? Deg-degan juga nih, kalau asli kita keok aja nih. Nggak taunya fotokopi. Dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong. Kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada bang, ini saya dapat gini dari polisi. Ya. Menurut ilmu hukum, itu jatuhnya nggak bisa langsung ke pengadilan. P19 balikin lagi dong jaksa, woi, ke polisi balikin, belum menjadi alat bukti untuk bisa di persidangan. Kok dipaksakan? Penjara dulu bang, urusan belakang gitu. Dan sementara klien kita sudah di penjara coba, ya di bawah tanah lagi di Mabes Polri. Awal-awal susah sekali besuknya gitu. Jadi gimana kita mau cari alat bukti dan lain sebagainya. Itulah makanya yang pertama saya cabut. Ya, jadi bukan ada apa-apa, orang udah nuju macam-macam. Saya sebenarnya apa istilahnya attack, serangan balik aja. Jadi nanti jadi 0-0 baru saya bikin lagi gugatan. Nah, ternyata pembuktiannya benar dan ini udah saya podcastkan di mana-mana. Dibantu diskusi dengan Ahmad Yani, Ketua Masyumi, pernah di Komisi 3, dibantu oleh Refli Harun, ahli tata negara, dibantu oleh Bambang Wijoyanto. Ada di podcast itu 2 tahun lalu. Ya. Jadi oleh karena itu saudara, poin pertama itu tidak mencukupi alat bukti tapi dipaksakan. Itu aja udah gugur secara ilmu hukum. Yang kedua, dari terbukti putusan PT. PT memutuskan dari tuntutan yang dari PN itu dari jaksa tuntutan 10 tahun, PN Solo memutuskan 6 tahun, kemudian saya banding, Pengadilan Tinggi memutus 4 tahun. Saya perhatikan apa yang menjadi dasar putusan ini. Ternyata dia hilangkan pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong, berita hoak dan menimbulkan kegaduhan. Nggak ada. Hakim tinggi menilai nggak ada. Apa konfirmasinya? Artinya yang disampaikan Gus Nur dan Bambang Tri itu benar gitu loh. Itu logika hukumnya nggak bisa dibantah. Kok mana buktinya blon emang begini. Tidak bermaksud ngalahin siapapun. Jadi saudara-saudara, bentar lagi mau maghrib. Jadi saya udah buktikan 2 alat bukti yang kuat. Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan sampai hari ini? Juga saya ingatkan saudaraku, sahabatku, kalau masih mau disebut sahabat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Anda punya otoritas. Allah kasih otoritas sama Anda presiden sekarang. Apa yang Anda kerjakan ditanya di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di sekarangnya dipertanyakan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Allahu Akbar. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar dan adil. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir.
Takbir. Takbir. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai closing statement